Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas seizin Tuhan kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Namun marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memimpin kita untuk masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Membuang Pembusukan. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Roma 7 ayat 13 sampai ke 25. Namun saya akan membacakan ayat 22 sampai 25 saja. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Salah satu hal yang dihindari dan ditakuti oleh para pendaki gunung adalah terkena hipotermia. Kondisi hipotermia adalah ketika kedinginan itu berlangsung dan menyebabkan tubuh berangsur-angsur kehilangan kesadaran. Hal ini sangat berbahaya karena ketika tubuh kehilangan kesadaran, maka kemungkinan besar kedinginan itu akan menyerang kaki dan juga tangan, dimulai dari jari. Nah, ketika tangan dan kaki semakin membeku, maka anggota tubuh itu mulai terkena yang namanya frostbite, atau dalam bahasa Indonesia yaitu radang dingin. Pada fase-fase berikutnya, ketika radang dingin itu tidak teratasi, maka tubuh mulai membusuk. Maka tidak heran ketika tangan atau kaki dari para pendaki gunung yang hilang beberapa hari ada juga yang diamputasi. Nah, kenapa harus diamputasi? Karena daging yang membusuk itu menjalar ke bagian tubuh yang lain. Dan jika dibiarkan, maka nyawa orang itu bisa melayang. Saudara, hal ini juga sama persis ketika Paulus mengambil kata di ayat 24, yaitu tubuh maut. Paulus mendasari tulisan ini dengan kebudayaan dari hukuman Romawi atas peristiwa para kriminal yang kedapatan bersalah karena membunuh. Jadi para pembunuh dihukum, pada saat itu dihukum oleh hukum Roma dengan mengikatkan mayat orang yang sudah dibunuh oleh para kriminal itu ke badan mereka. Sehingga lambat laun mayat korban yang membusuk itu akan membunuh sang kriminal itu, karena pembusukan itu menjalar ke tubuh sang pembunuh, dari mayat korban ke tubuh sang pembunuh. Kejam, jelas kejam. Tetapi Paulus menggunakan penggambaran ini atas dosa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, perlahan-lahan dosa yang membusuk itu akan menjalar ke dalam esensi jiwa kita jika kita terus mendekat dan memelihara dosa-dosa yang kita lakukan. Memang semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Tetapi melalui iman kepada Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
Dan Tuhan memberi kita kemampuan untuk membuang mayat membusuk yang menempel di badan kita alias dosa itu. Nah malah kalau misalnya kita melihat di 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita yang tadinya membusuk, apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus maka akan diperbaharui oleh Allah Roh Kudus, sehingga tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Karena itu jika kita sudah percaya kepada Tuhan, tubuh dan jiwa kita sudah dibersihkan oleh dosa, maka kita berjuang sebisa mungkin untuk hidup kudus, hidup bersih di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang sejati memang tidak terlepas dari dosa sepenuhnya, selama masih ada di dalam dunia ini. Namun itu bukan alasan bagi kita untuk tidak membuang pembusukan atau dosa. Karena hidup orang Kristen yang sejati, sekalipun memang terkadang jatuh ke dalam dosa, namun ia akan bangkit untuk berjuang hidup benar di hadapan Allah. Jadi saudara, buanglah pembusukan dosa itu dari tubuhmu. Jika kita simpan terus, maka pembusukan itu akan menjalar ke seluruh hidup kita dan menyebabkan malapetaka. Undang Allah Roh Kudus agar Ia senantiasa menolong kita untuk membersihkan kita dari setiap dosa favorit kita. Karena hidup ini adalah perjuangan, yaitu berjuang untuk memuliakan Allah melalui hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa kami rentan dan jatuh ke dalam dosa. Karena itu bantulah kami, tolonglah kami, agar Allah Roh Kudus menguatkan kami untuk hidup kudus di hadapan Allah. Dan tolong kami juga Tuhan, agar di dalam sepanjang aktivitas kami hari ini, kami mendapatkan perkenanan serta pimpinan-Mu, agar kami dapat memuliakan Allah sepenuhnya melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.